Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membacakan kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah karya Al-Habib Asy-Syaikh Hasan ibn Ahmad ibn Muhammad Al-Kaf, dan ini adalah salah satu kitab fikih Syafi'iyah karangan ulama kontemporer dan memiliki keunggulan karena gaya tulisannya adalah gaya tulisan kontemporer sehingga lebih mudah untuk difahami oleh kita. Kemudian juga cukup terperinci menjelaskan detail-detail permasalahan dalam setiap babnya. Dan yang akan saya bacakan adalah Qismul Buyu' wal Fara'id, ya. Kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah Qismul Buyu' wal Fara'id. Dan pada kajian ini saya akan membacakan teks kitabnya, kemudian menerjemahkannya, kemudian memberikan ta'liq jika diperlukan. Adapun jika tidak diperlukan maka tidak ada ta'liq, jadi sekadar menerjemahkan saja. Baik. Muqaddimah kita lewatkan saja. Langsung kitab Al-Buyu', ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu Asy-Syaikh Al-Habib Hasan ibn Ahmad ibn Muhammad Al-Kaf hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini. Amin. Kitab Al-Buyu', kitab Al-Buyu', kitab jual beli. Ada catatan kaki. Yaqulul ulama, ulama berkata, yuqaddamul kalamu fi rub'il ibadat. Didahulukan pembicaraan dalam kitab-kitab fikih itu rub'ul ibadat, ya. Bagian ibadat, ya. Disebut rubu' di sini karena fikih oleh banyak ulama dibagi menjadi 4 bagian, ya. Jadi satu bagiannya disebut rubu', ya. Nah, jadi didahulukan pembicaraan tentang rubu' ibadat, ya. Li'annal maqsuda minha, karena yang dituju dari perkara-perkara ibadat itu adalah at-tahsilul ukhrawi, adalah meraih hal-hal yang sifatnya ukhrawi, ya. Meraih hal-hal yang sifatnya akhirat. Wahia ahammu ma khuliqa lahul insan, dan perkara itu adalah perkara yang terpenting, ya, yang menjadi alasan seorang manusia diciptakan oleh Allah tabaraka wa taala. Karena itu perkara ibadat didahulukan. Tsumma yakunul kalamu aqibahu an rub'il muamalat. Kemudian setelah selesai pembahasan tentang ibadat, pembicaraan dalam fikih kemudian dilanjutkan setelahnya dengan rubu' al-muamalat. Wahia, yaitu al-buyu' allati al-maqsudu minha at-tahsilud dunyawi liyakuna sababan lil ukhrawi. Yaitu jual beli yang tujuan darinya adalah meraih hal-hal yang sifatnya duniawi, keduniaan, agar ia bisa menjadi sebab keberuntungan di akhirat dengan jalan menjalankannya sesuai tuntunan syariat, ya. Wa yu'akhkharu anhuma rubu'un nikah. Kemudian baru setelahnya, ya, itu rubu' nikah, ya, bab-bab pernikahan. Li'anna syahwatahu mutaakhiratun an syahwatil batan. Karena syahwat pernikahan, ya, syahwat bawah perut itu
diakhirkan dari syahwat perut. Jadi syahwat perut dulu dipenuhi, baru kemudian yang itu didapatkan melalui buyu' ya. Baru kemudian seseorang akan mencoba memenuhi syahwat bawah perutnya. Wa yu'akharu, dan yang terakhir rub'ul jinayat wal mukhasamat ya. Bab jinayat dan mukhasamat ya. Bab-bab tentang ya hukuman ya, kejahatan-kejahatan dan permusuhan. Lianna dzalika innama yakunu ba'da syahwatai al-batni wal farj. Karena hal itu ya terjadi setelah syahwat perut dan kemaluan. Baik. Kita kembali ke badan kitab Ta'riful Bai'. Nah, bahasan pertama adalah definisi jual beli. Definisi jual beli. Kita lihat catatan kaki lagi. Qad yutlaqul bai'u 'ala syira. Ka qaulihi sallallahu alaihi wasallam fil hadithi kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Ay syari nafsahu. Kadang istilah al-bai' menjual itu digunakan juga untuk asyira ya, membeli. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis, kullun nas, setiap manusia mereka menjalani pagi hari, faba'i'un nafsahu, nah mereka ya membeli diri mereka, famu'tiquha au mubiquha, mereka bisa membebaskannya atau membinasakannya ya. Membebaskannya dengan melakukan ketaatan kepada Allah ya. Membebaskannya dari api neraka, atau melakukan kemaksiatan dan menyebabkannya celaka. Nah, ini maksudnya bai' di sini maksudnya adalah membeli ya. Maksudnya adalah membeli. Wa qad yutlaqu syira' 'alal bai', dan kadang pembelian juga kata asyira juga digunakan dengan makna menjual. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surah Yusuf, wa syarauhu bisamanim bakhsin, dan mereka menjual Nabi Yusuf dengan harga yang murah. Nah, maksudnya adalah menjualnya ya. Maksudnya adalah menjualnya. Aiba'uhu. Baik. Nah, ta'riful bai' lughatan muqabalatu syai'in bi syai'in 'ala sabilil mu'awadah. Bai' jual beli secara bahasa artinya muqabalatu syai'in bi syai'in. Menghadapkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. 'Ala sabilil mu'awadah, dalam bentuk mu'awadah. Ya, saling memberikan ganti atau timbal balik. Saling memberikan ganti atau timbal balik. Kita lihat lagi catatan kakinya. Banyak catatan kakinya di sini. Kharaja bihi, keluar dari definisi tadi ya secara bahasa. Nahwu ibtida'is salami waraddih. Misalnya dengan memulai salam dan menjawab salam. Wa muqabalatu iyadati maridin bimithliha. Demikian juga saling membalas mengunjungi orang yang sakit dengan yang semisalnya. Nah, dua hal ini fala tusamma bai'an, tidak disebut sebagai bai' ya. Tidak disebut sebagai bai'. Karena meskipun dia muqabalah tapi tidak ala sabilil mu'awadah ya. Baik, ini definisi jual beli secara bahasa ya. Kemudian syar'an, definisi jual beli menurut istilah syariat ya, atau bisa juga kita katakan istilahan ya, menurut istilah fuqaha, adalah aqdu mu'awadatin maliyatin
tufidu milka ainin au manfaatin ala ta'bid. Secara syariat, arti jual beli adalah akad muawadah, akad timbal balik, maliyatin, ya, dalam hal yang bersifat harta, ya, tufidu milka ainin, yang membuat seseorang memiliki benda au manfaatin ala ta'bid, atau memiliki manfaat dalam waktu selamanya, Nah, ini aqdu muawadatin maliyatin tufidu milka ainin au manfaatin ala ta'bid. Kita lihat lagi catatan kaki. Wa 'arrafahu Syekh Al-Khatib bi annahu, dan Syekh Al-Khatib mendefinisikan al-bai' bahwa bai' itu adalah muqabalatu malin bimalin ala wajhin makhsus. Mempertukarkan atau menghadapkan harta dengan harta dalam bentuk tertentu. Baik. Sekarang kita lihat syarah ta'rif dari ta'rif yang di atas ini. Aqdu muawadatin maliyatin tufidu milka ainin au manfaatin ala ta'bid. Pertama, akad. Akad wahwa al-ijabu wal qabul. Akad itu adalah ijab dan qabul. Dan ini lafaz, maksudnya lafaz ijab dan qabul. Kharaja bihi al-mu'atatu. Keluar dari redaksi akad ini berarti adalah mu'atah. Ini transaksi tanpa lafaz ijab qabul. Fala yan'aqidu biha al-bai'u. Maka jual beli tidak terwujud, tidak terjadi, tidak terlaksana dengan mu'atah tersebut. Alal masyhuri fi madhabil imam Syafi'i. Menurut pendapat yang masyhur dalam madhab al-imam Asy-Syafi'i. Wakhtaral imamun Nawawi sihhatahu. Namun Imam An-Nawawi punya ikhtiar, punya pilihan pendapat bahwa jual beli mu'atah itu sah. Wa huwa madhabul Malikiyah, dan pendapat itu adalah pendapat dari mazhab Maliki. Fima ya'udduhun nasu biha bay'an. Pada hal-hal yang dianggap oleh orang-orang sebagai jual beli, maka sah itu dianggap sebagai jual beli meskipun tidak ada ijab qabulnya. Ini ikhtiaratnya An-Nawawi dan mazhab Imam Malik, ya. Baik, lanjut. Mu'awadatin, mu'awadah. Kharaja bihi al-hibah. Keluar dari redaksi mu'awadah adalah hibah. Li'annal mu'awadata, karena mu'awadah takunu minal janibaini. Karena mu'awadah itu berlaku atau terjadi dari dua sisi. Minal mushtari as-saman wa minal ba'i'i al-musman. Dari pembeli ada harga, ya, yang diserahkan atau uang, gitu ya, atau alat tukar. Wa minal bai', dan dari penjual itu yang dijual, ya, yang barangnya, gitu. Fahadza iwadu hadza. Maka yang ini adalah timbal balik dari ini, gitu, dari satunya. Barang itu ganti dari uang, atau uang itu ganti dari barang. Uang itu ganti dari barang. Bi khilafil hibah, berbeda dengan hibah, fa innaha min tarafin wahid. Hibah itu cuma dari satu pihak saja, dari pihak yang memberikan hibah. Karena itu dia bukan akad muawadah, ya. Kemudian maliyatin, ya, mengandung unsur maliyah, mal. Kharaja bihi an-nikah. Keluar dengan definisi ini, artinya tidak termasuk ke dalam jual beli, adalah nikah. Fahuwa aqdu mu'awadatin. Nikah itu akad mu'awadah karena
ada apa namanya, ada timbal balik gitu ya. Tapi ghairi maliyah haitsu annal iwada min jihati zauji al mahar. Ya ya bahwa iwad dari sisi suami itu mahar dan itu mal memang. Wa min jihatil mar'ati al bud'u. Namun dari sisi perempuannya itu adalah kemaluan. Wal bud'u la yusamma malan. Dan al bud'u, kemaluan, itu tidak disebut sebagai harta. Bukan disebut sebagai harta, maka akad nikah tidak dianggap sebagai akad jual beli. Baik, kita lihat catatan kaki. Wa kharaja kadzalika biqaulihi maliyah, dan keluar juga, tidak masuk juga dalam jual beli dengan redaksi maliyah adalah al-ainun najisah, benda najis, barang najis, misalnya kotoran gitu. Fala tusamma malan, kotoran itu tidak disebut sebagai mal ya, karena dia najis dan tidak boleh diperjualbelikan. Baik. Kemudian tufidu milka ainin. Ini bagian dari definisi tadi, tufidu milka ainin. Berkonsekuensi kepemilikan benda. Kepemilikan benda. Kharaja bihi, keluar dengan definisi ini, al-ijaratul muaqqatah. Akad sewa menyewa yang ditentukan atau dibatasi waktunya. Yang dibatasi waktunya. Fahiya tufidu milkal manfaati muaqqatan lal ain. Nah, ijarah muaqqatah itu memberi faedah atau memberikan kepemilikan terhadap manfaat ya. Jadi barang yang disewa atau sesuatu yang disewa itu boleh kita manfaatkan dan itu menjadi hak milik kita, manfaatnya. Tapi karena tadi dia terbatas waktu ya, dia terbatas waktu tertentu dan itu bukan kepemilikan ain, bukan kepemilikan bendanya. Misalnya kita menyewa rumah, maka kita memiliki manfaat penggunaan rumah tersebut, namun karena penyewaannya sementara, maka itu tidak termasuk ke dalam jual beli. Au manfaatin ala ta'bid, termasuk juga jual beli kalau dia berkonsekuensi kita mendapatkan manfaat dari sesuatu itu namun untuk selamanya, alat ta'bid, bukan alat ta'qid ya, bukan sementara tapi untuk selamanya. Baik. Nanti ada jalan kakinya. Kal ijaratil muabbadah, seperti akad sewa menyewa tapi untuk selamanya. Fahiya tusamma bai'an, maka itu disebut sebagai bai' juga, disebut sebagai jual beli. Kabai'i haqqil mamar, seperti jual beli hak tempat lewat ya, atau jalan tempat lewat gitu, jalan lintasan. Au haqqi wad'il khashabi 'alal jidar, atau hak meletakkan kayu di atas atau di samping tembok gitu. Wa haqqil bina, dan hak membangun, hak bangunan. Nah, semuanya ini meskipun dia alal manfaah bukan alal ain ya, kepemilikannya, tapi manfaatnya itu alat ta'bid, untuk selamanya, tidak dibatasi waktu. Maka ini juga disebut dengan jual beli. Nah, surahnya tadi hakul bina, an yaqula lahu, seseorang berkata, bi'tuka haqqal bina ala hadha sathi masalan bikaza. Saya menjual kepadamu hak bangunan ya, di atas atap ini gitu. Misalnya seharga sekian. Jadi diberikan hak bangunan tadi di atas ya, dan itu haknya untuk selamanya. Nah, itu manfaat alat ta'bid gitu ya. Wal muradu bil haq, dan yang dimaksud dengan hak itu adalah istihqaq ya.
Yang dimaksud dengan hak tadi disebutkan beberapa kali tadi, itu maksudnya istihqaq. Artinya orang yang memiliki istihqaq ini dia punya hak gitu untuk hal tersebut atas yang lain. Jadi dia yang punya hak, bukan yang lain gitu. Bukan orang lain. Baik, di catatan kaki kedua, wa ba'duhum zada qaidan akhar. Sebagian ulama menambahkan qaid yang lain fi haddil bai' pada definisi jual beli, wahwa yaitu alla takuna ala wajhil qurbah, bahwa ia tidak dalam rangka taqarrub ilallah, liyakhruja makana ala wajhiha, agar keluar dari definisi jual beli itu akad muawadah maliyah, tapi dalam rangka taqarrub ilallah, kal qardi, seperti qard ya, memberikan pinjaman uang, utang. Fa innahu wa in kana fihi muawadatu malin bimalin. Nah, ia meskipun di dalam qard itu terjadi timbal balik harta dengan harta, ya. Karena kita meminjamkan uang kepada dia, kemudian nanti dia punya kewajiban untuk mengembalikan uang yang senilai dengan itu kepada kita, ya. Atau harta gitu ya, yang senilai. Namun lakinnahu ala wajhil qurbah, namun aktivitasnya itu untuk taqarrub ilallah, ya, karena memberikan pinjaman itu tujuannya untuk untuk mendapatkan pahala dari Allah, karena dia tidak mendapatkan keuntungan, ya. Karena qard itu kan tidak meraih keuntungan gitu. Makanya dikatakan orang yang melakukannya itu menunjukkan, ya, atau bertujuan untuk meraih ridha Allah atau meraih pahala dari Allah. Nah, di sini ala wajhil qurbah. Nah, fala yakuna bai'an, maka yang seperti ini tidak disebut sebagai jual beli. Baik, selesai pembahasan definisi jual beli. Semoga bermanfaat. Insya Allah nanti pada kesempatan lain kita lanjutkan pembacaan kitab At-Taqriratus Sadidah ini. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.